Banyak Korea. Yes, hari ini kita mau ngebahas tentang kata-kata yang biasa diucapkan setelah melakukan pekerjaan. Iya. Ini kayak Kata penyemangat sih, kata penyemangat bukan Bahasa yang Korea. Bahasa Korea. Dalam bahasa Korea itu kan macam-macam bahasa Koreanya ya. Mau ngucapin udah kerja keras aja banyak macamnya. Dan aku pun merasa perbedaan saat bekerja dengan orang Indonesia dengan orang Korea. Jadi seperti lebih di-appreciate gitu. Iya, soalnya kosakatanya tuh macam-macam. Jadi kalau kita kerja sama orang Korea tuh harus ngerti kosakata apa aja yang dipakai. Oke. Oke. Jadi pertama kita coba belajar 수고했어요. 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 Artinya? itu 수고했어요. Itu kalau saya misalkan diminta menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, pasti terima kasih atas terima kasih sudah bekerja dengan keras. Terima kasih atas kerja kerasnya gitu. dengan rajin, dengan baik, itu artinya. 수고했어요. 수고했어요. Tapi bukan hanya kerja saja. Setelah kita belajar dengan rajin, juga saya pasti salam sama siswa. 수고했어요. Jadi bukan di dalam kantor aja, tapi juga untuk kayak murid dapat nilai bagus. Itu juga bisa. Jadi bisa. Karena dia emang bekerja dengan keras kan. tekun gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan yang sudah dilakukan dengan usaha yang keras, benar. itu bisa diucapkan. Benar. 수고했어요. 수고했어요. Kayak kerjamu layak dipuji gitu. Seperti itu juga bisa. Jadi bukan hanya kerja saja. Oke. Jadi 수고했어요. tapi 수고했어요 itu masih informal. Kalau mau lebih formal, 수고하셨습니다. 하셨습니다. 수고하셨습니다. Itu bahasa formalnya. Itu kalau kita mau bicara sama bos gitu ya. Bos. Kita Jadi- boleh bilang gitu sama bos. bagus. Oh. paling cocok sama bos, sama atasannya paling cocok. 수고하셨습니다. 사장님, 수고하셨습니다. Itu paling cocok. Oke. Kalau 수고했어요 itu biasanya atasan yang bilang sama ke anak buahnya. Oke, guru sama murid-muridnya. muridnya. Oke. Itu cocok. 수고했어요. Kalau yang lebih atas kita bilangnya 수고했었습니다. 하셨습니다. 하셨습니다. Oke. Terus ada apa lagi? Itu terus ada yang satu kata mirip dengan 수고하셨습니다. itu 고생했어요. 고생했어요 atau 고생하셨습니다. itu artinya hampir sama. Tapi 고생 itu artinya kalau 생 itu kayak kehidupan. 고 itu very kayak keberatan, berat. Hidup yang sangat berat. hidupnya sangat berat. Tapi itu juga bisa dipakai untuk yang kerja dengan keras. Jadi kita udah melampaui beberapa hidup yang keras, hidup yang berat. Kita bilang kayak Elis 고생했어요 gitu. itu juga bisa. Elis 고생했어. Iya. Gitu. Hidupnya Elis itu berat banget gitu ya. Jadi kita bilang Elis 고생했어. Oke. Nanti setelah ini sekarang kan lagi mengambil corona, lagi kita Menghadapi. sekarang lagi menghadapi corona, makanya semua masyarakat Indonesia, semua di dunia kan susah kan, berat. Nanti setelah selesai ini pasti kita bilang 고생하셨습니다. 고생했습니다. Selama ini 고생하셨습니다. Disimpan dulu, dicatat dulu. Nanti kalau udah coronanya selesai, mari kita ucapkan bersama-sama. 고생했습니다. Tuh, itu paling bagus. Oke. Terus kemudian kita belajar 할 수 있어 atau 할 수 있어요. 할 수 있어요. 할 수 있다 ini kata dasar. itu dari 하다. 하다 artinya melakukan. 그죠? 하다 itu melakukan. Jadi ditambah 을 수 있어요 itu artinya bisa. Jadi bisa melakukan. Jadi artinya you can do it. Berarti aku pasti bisa gitu. Aku bisa melakukannya. Jadi aku bisa itu 할 수 있어요. atau kamu bisa, kamu pasti you can do it. 할 수 있어. 할 수 있어. Terus kamu bisa? 할 수 있어. Gitu. Jadi bisa jawab juga bisa. Untuk jawaban juga bisa. Untuk Terus tanya. untuk tanya juga bisa. Tanya juga 할 수 bisa. 있어? Itu bisa. Terus kayak fighting.
fighting itu 할 수 있어 itu juga bisa. Oh itu mirip artinya. Itu fighting itu kan banyak tuh drama Korea pakai fighting gitu kan, fighting. Itu biar kayak semangat kan. Kayak semangat itu 할 수 있어 itu juga bisa diganti. Jadi berarti fighting. maknanya itu mirip gitu ya, 할 수 있어 Yang mirip sama itu fighting. pertama 할 수 있어. Yang kedua 힘내. 힘내요. 힘내요 itu seperti bahasa Jepang ganbatte. Semangat. Semangat. Jadi sama dengan fighting. Artinya kalau bahasa Indonesia semua Tapi semangat. dalam kamus itu himne itu kayak bertahan gitu. Saya pernah cari di translate itu himne itu bertahan. Jadi himneo berarti bertahan kayak gitu. Kalau Itu kurang bertahan cocok ya? kurang cocok. Kalau bertahan lebih cocok. 참으세요. 참다 itu baru tahan. Gitu. Jadi himne itu lebih ke fighting gitu Fighting. ya. Semangat. Ganbatte. Kalau kita Indonesia bilangnya semangat. Semangat aja. Jadi sekarang kita cocoknya sama masyarakat atau teman-teman 할 수 있어. 우리는 할 수 있어. Itu kita fighting. Kita semangat. Jadi untuk melampaui corona ini kita pasti harus susu. Pasti bisa. Fighting gitu. Fighting. Oke. Terus yang paling sering dengar itu kan terima kasih. Oh. Iya, terima kasih itu ada macam-macam. Pertama pernah dengar mungkin 고마워요 sama 감사합니다. Yes. Itu 고마워 itu paling dasar. 고마워 itu sama teman-teman atau orang yang sudah dekat. K죠? 고마워 itu kayak thank you ya. K죠? Itu yang paling sering kita dengar. Thanks. Sering dengarkan 고마워. Terus kalau tambah yo 고마워요 itu udah sedikit sopan karena ada yo. K죠? Jadi 고마워요 itu sama orang belum kenal pun tidak apa-apa. Berarti Karena udah sopan. di dalam Indonesia mungkin kalau gumawo itu kayak makasih. Makasih. Kalau gumawoyo terima kasih. 그렇죠. Kalau yang formal itu baru 고맙습니다. 고맙습니다 itu formal. 자, 고맙습니다 sama dengan 감사합니다. Itu. Jadi 감사합니다 tidak bisa pakai yang singkat. 감사해요 itu jarang dipakai. Memang Jadi bisa harus 감사합니다 harus full kata-kata yang full. 감사합니다. yang formal saja. Karena 감사해요 itu bisa tapi jarang dipakai. Lebih sering dipakai 고마워요, 고맙습니다, 고마워. Itu paling sering dipakai. Tapi 고맙습니다 sama dengan 감사합니다. Jadi intinya kalau 고맙습니다 itu bisa disingkat jadi gumawoyo atau gumawo, sedangkan 감사합니다 itu jarang sekali, cuma bisa 감사합니다 gitu aja. Karena 감사 itu ada dari Cina, bahasa Cina. Makanya 감사. Usapan gitu ya, dari bahasa Cina. Jadi saat kapan kita bilang 감사합니다? Terima kasih. Pokoknya sama siapa aja bisa bilang Siapa aja bisa. 감사합니다. 감사합니다. Itu sangat formal gitu ya. sangat formal. 미salkan dikasih gaji, 감사합니다. dikasih hadiah, pasti 감사합니다. Pokoknya itu yang lebih formal. 고맙습니다 juga bisa. 고맙습니다 juga bisa. Itu juga formal, tapi Jarang dipakai? Enggak sering dipakai. Sering dipakai. Cuman kalau saya misalkan saya terima sesuatu dari atasan atau sa장님, pasti saya bilang 감사합니다. daripada 고맙습니다. Enggak tahu kenapa alasannya, tapi mungkin orang Korea kebiasaan itu 감사합니다 itu kayak paling tinggi. Formal dan tinggi. Tapi sebenarnya sama. 감사합니다 itu 고맙습니다 sama tingkatnya. Jadi lebih ke kebiasaan. Kebiasaan. Sama kayak kita sih. Terima kasih. Cuma ada satu aja sih. Jadi 감사합니다 itu super thank you. Super thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Terus satu lagi kan waktu kita Buat mau kesalahan. bilang kesalahan minta maaf itu kan ada yang dua macam seperti 고마워, 감사합니다. Bahasa kalau yang minta maaf 미안해요, 죄송합니다. Jadi bahasa sehari-harinya mianeo, 죄송합니다 itu lebih ke formal. Jadi seperti tadi 고마워 itu kalau minta maaf itu 미안해. kalau 고마워요 미안해요. 고맙습니다 미안합니다. Itu. Terus yang 감사합니다 kalau minta maaf itu mohon maaf 죄송합니다.
Gitu oke. kayak ada levelnya Ada gitu ya. levelnya. Jadi Jadi, nanti mian, mungkin cocokin 고마워, 미안해, Mhm. 고마워요, 미안해요, 미안해요. 고맙습니다, 미안합니다. Terus 감사합니다, 죄송합니다. Seperti itu. Kayak Jadi temenan kalau ya? Kayak temenan. Gimana? Jadi kalau benar-benar minta maaf, mohon maaf sekali itu 죄송합니다. Itu sangat sopan. Itu kayak kita melakukan benar-benar kesalahan yang Oh, fatal, iya, kesalahan iya. yang fatal. Jadi Hmm. alhamdulillah gitu. Benar. Dan waktu kita permisi kalau mau lewat jalan itu juga 죄송합니다, 실례합니다. itu juga kita bisa kayak maaf, kayak maaf, permisi. permisi, maaf, Kan permisi. sebenarnya permisi itu 실례합니다. Tapi 죄송합니다 juga bisa. 죄송합니다, 죄송합니다. Mungkin kayak itu maaf, 실례합니다, maaf 실례합니다. menjela, tolong Iya. beri jalan. Seperti itu, sama. Enggak, kita biasanya ada air panas gitu. Kok air panas? Dia minggir semuanya. Orang-orang kan takut air panas. Indonesia gitu. Air panas, semuanya minggir. Dulu banget itu. Nah kalau seumpamanya posisi kita nih kalau dalam minta maaf tuh biasanya kan orang bungkuk tuh Bungkuk. kayak gimana sebenarnya posisinya yang benar harus bungkuk 90 derajat kah? atau berapa atau sedikit berapa? atau 45. Makin bengkok itu makin dia rasanya penuh. Tulus gitu Tulus. maksudnya. Jadi Makin bungkuk makin merasa ikhlas. bersalah. Ikhlas. Oh, gitu. Jadi kalau minta maaf 죄송합니다 itu rasanya nggak begitu dia minta maaf. Apalagi kalau Cuma dia susah. dipaksa minta maaf itu kayak 죄송합니다. 죄송합니다. Tapi maaf ya itu. Tapi orang Korea kalau benar-benar minta maaf pasti hampir 90. Oh. 죄송합니다. Ada yang sujud juga nggak? Hah? Ada yang sujud juga nggak? Sujud이 뭐야? Yang mau yang kayak kita insaf kakinya sampai berlutut. Itu enggak. Enggak ya. Bisa sih tapi ya bisa tapi lebih bagus. Oh ya itu bisa juga. Bingung. Itu Soalnya saya tidak pernah kesalahan begitu. itu kayak yang benar-benar kesalahannya itu sangat Fatal gitu ya. Karena biasanya yang sampai berlutut itu kadang untuk tahun baru juga ada yang berlutut. Iya. Itu kan salam sama leluhur. Beda. Kalau untuk minta maaf lebih bagus saya kasih lihat. Ustaz berdiri. Harusnya gini. Ini baru minta maaf. Kalau yang tadi kamu bilang salam kita harus begini. Itu namanya 절. Kalau ini baru minta maaf. Kayak di atas meja kurang sopan ya. Waktu kita ditegur sama guru di sekolah, ya biasanya Minta maaf gitu. Minta maafnya. sama ini. Yang berlutut tangan terus juga. gini ya. Tapi kakinya yang simpuh tadi. Iya. Nanti selipin Tapi aja benar-benar gambar. sakit kan. Ini soalnya Lututnya sakit sekali. Ya oke. Kalau mejanya agak sopan. Iya. Oh Indonesia. Korea apalagi kadang-kadang guru suruh naik di meja. Biasa berarti itu. Biasa. Indonesia enggak sih? Kalau injak ya itu tidak sopan, itu salah. Ah. Tapi kalau waktu zaman saya, sekarang kayaknya enggak deh. Kalau sekarang pasti dilaporin sama dinas pendidikan. Waktu zaman saya masih ditegurnya seperti itu. Oke. Jadi kadang anak-anaknya nangis. Jadi kalian yang baru belajar nih ya kan, udah tahu gimana caranya untuk memberi semangat ataupun berterima kasih dan juga minta maaf dari bahasa Korea. Bisa belajar di video ini. Iya, jadi kalian bisa praktekin mungkin sama teman-teman kalian gitu ya. Sama bos juga bisa. Di Bisa. kantor, di sekolah. Bosnya nggak ngerti bahasa Korea nanti bilang bingung. Oh iya ya. 사장님 화이팅! Bos fighting gitu. Gitu bisa ya. Makasih udah tonton videonya. Jangan lupa videonya di like, Subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong.